warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat, segar bugar, dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua, tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah dengan mengamati video pembelajaran daring, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, dengan membaca teks visual, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan cara kerja organ pernapasan manusia dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati penjelasan guru melalui video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri tangga nada diatonis mayor dengan benar. Yang kelima, dengan mengikuti teks lagu, siswa mampu bermain alat musik sederhana dengan baik. Semua makhluk hidup bernapas. Begitu juga kita sebagai manusia pasti bernapas. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi. Energi menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar organ pernafasan pada manusia. Yang pertama ada hidung. Yang kedua ada faring. Yang ketiga ada laring. Yang keempat ada trakea. Yang kelima bronkus. Yang keenam, paru-paru atau alveolus. Yang terakhir ada diafragma. Mari kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama tadi ada hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara juga dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pernafasan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring atau tekak atau biasa disebut juga dengan jakun. Terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Yang keempat, trakea. Trakea juga terdapat pada tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru. Merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Mari kita lihat bagian-bagian dari organ paru-paru. Yang A, ada paru-paru kanan. Yang B, bronkus kiri. C, otot-otot di dinding bronkus. D, ruang udara di dalam bronkus. E, bagian dalam bronkus. Yang F, alveoli. Yang G, ruang udara di alveoli. Yang H, pembuluh darah. Dan yang I, bronkiola. Proses pernafasan pada manusia. Pada saat udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung hingga mulut.
lalu turun ke dalam paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Dan sebaliknya, jika udara ingin keluar, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Silakan kalian membaca teks tentang sistem pernapasan manusia. Mari kita membaca bersama-sama ya. Kalian bisa pause video ini atau kalian bisa membaca di buku kalian. Sistem pernapasan manusia. Kita bernapas dengan menghirup udara gas O2 atau oksigen dan mengeluarkan gas CO2 atau karbon dioksida. Pernafasan itu sama pentingnya dengan aktivitas jantung dalam memompa darah ke tubuh. Walau semua makhluk hidup butuh bernapas, sistem pernapasan antara makhluk hidup satu dengan lainnya pastilah berbeda. Sistem pernapasan manusia lebih rumit dibandingkan dengan sistem pernapasan makhluk hidup yang lain. Untuk bernapas, di tubuh kita terdapat sistem alat pernapasan, mulai dari hidung, tenggorokan atau faring, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, sampai paru-paru. Ternyata, jumlah pengambilan nafas antara organ dewasa, anak-anak, dan adik bayi itu berbeda. Biasanya, anak-anak seperti kalian cenderung memiliki pernapasan lebih cepat. Kalau adik bayi yang baru lahir lebih sering bernapas dengan jumlah sekitar 30 hingga 60 kali per menit. Sementara kakak orang dewasa umumnya bernapas sekitar 12-20 kali per menit. Artinya, dalam satu hari mereka bernapas sebanyak 17.000 sampai 30.000 kali. Makin banyak beraktivitas, makin banyak juga jumlah pengambilan nafas pada manusia. Dari teks tersebut, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dari pertanyaan tersebut, tuliskan jawabannya. Tuliskan pertanyaan dan jawabanmu pada tabel yang tersedia di buku. Untuk memudahkan kalian dalam menentukan kalimat tanya, Ibu akan menjelaskan penggunaan pada kata tanya. Yang pertama ada apa, digunakan untuk menanyakan benda atau hewan. Di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan, digunakan untuk menanyakan waktu. Mengapa, digunakan untuk menanya sebab. Dan bagaimana, digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Kita bisa melatih pernapasan kita melalui bernyanyi loh anak-anak. Siapa yang tahu lagu ini? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Nah, siapa yang tahu judul lagu ini? Pastinya kalian sudah tahu ya. Judul lagu ini adalah Dari Sabang sampai Merauke. Judul lagu tersebut adalah salah satu contoh lagu wajib yang memiliki tangga nada diatonis mayor. Apa sih tangga nada diatonis mayor? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, ada 3 jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor. C, D, E, F, G, A, B, C. Atau 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 1 titik. Jaraknya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Yang keempat, mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Contoh lagu wajib yang memiliki tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, Bangun Pemudi Pemuda. Yang kedua, Berkibarlah Benderaku. Yang ketiga, Dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, Hari Merdeka. Contoh lagu anak-anak bertangga nada diatonis mayor antara lain Naik Delman, Balonku, Lihat Kebunku, dan Abang Tukang Bakso. Contoh lagu daerah yang memiliki tangga nada diatonis mayor yaitu Gundul-Gundul Pacul, Ampar-Ampar Pisang, Manuk Dadali, dan Tokecang. Pasti kalian sudah pernah mendengar lagu-lagu tersebut ya. Sekian materi pada hari ini. Semoga apa yang kalian lihat dan tonton pada video ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian senantiasa sehat dan segar bugar, agar kita tetap semangat untuk belajar, walaupun hanya tetap di rumah saja. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, agar tubuh kita terhindar dari penyakit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.